Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Genki Hajar. Perkenalkan, nama saya Apriansa. Saya Sumiati. Saya Amelia Kamila. Kami Genki Hajar dari SMK Negeri 1 Teluk Sampit. Pada video ini, kami akan membahas tentang kompor roket biomasa. Bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting di dunia karena aktivitas manusia seperti rumah tangga, transportasi, dan industri yang memerlukan energi kontinu. Terdapat beberapa jenis bahan bakar, yaitu bahan bakar fosil dan biomasa. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bahan bakar fosil, namun sumber ini sangat terbatas dan berhubungan erat dengan praktik monopoli dan efek kerusakan ekosistem. Salah satu penggunaan bahan bakar fosil adalah gas LPG, namun di kawasan Teluk Sampit ini distribusinya sangat tidak merata dan juga harganya tidak murah apabila dibandingkan dengan pendapatan per kapita masyarakat di sini. Penyebab kelangkaan gas LPG disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya permintaan gas LPG serta pemakaian yang tidak diimbangi ketersediaannya, sehingga terjadilah kelangkaan yang membuat harganya melonjak naik. Dari permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat kami ambil. Yang pertama, menggunakan tungku api tradisional dengan bahan bakar limbah kayu. Yang kedua, menggunakan kompor dengan bahan bakar minyak tanah. Dan yang ketiga, menggunakan kompor roket biomasa dengan bahan bakar limbah vegetasi berupa kayu lapuk dan ranting. Kompor roket biomasa ini adalah salah satu solusi yang kami pilih sebagai penghemat energi saat distribusi gas yang tidak merata dan harganya yang terus naik. Kompor ini lebih mudah digunakan daripada tungku api tradisional yang digunakan oleh masyarakat. Menggunakan tungku api tradisional kurang efektif karena apinya tidak terfokus naik ke atas. Sedangkan jika menggunakan kompor dengan bahan bakar minyak tanah juga kurang efektif karena sifatnya hampir sama dengan gas LPG. Sering terjadi kelangkaan dan harganya pun tidak murah. Alasan kami memilih kompor roket biomasa ini adalah di kawasan Teluk Sampit banyak memiliki hutan vegetasi rendah yang dimana kayu lapuk dan ranting sangat mudah untuk ditemukan. Lebih dari setengah kepala keluarga di Kecamatan Teluk Sampit bekerja di sektor sumber daya yang lestari, sehingga pendapatan per kapita masyarakat cukup rendah untuk membeli gas 3 kg seharga Rp45.000. Berdasarkan hipotesis kami, kompor roket biomasa ini memiliki daya lebih besar dibandingkan dengan tungku api, sehingga kami memilih kompor roket biomasa ini sebagai prototipe. Ini adalah prototipe yang kami desain dan kami buat dengan bantuan ahli. Prototipe ini disebut dengan kompor roket biomasa. Kompor roket biomasa terdiri dari 3 bagian utama, yakni balok pembakaran, balok bahan bakar, dan balok udara, serta kedua kaki dan sebuah penyangga. Balok pembakaran kami buat dengan menggunakan besi hollow dengan panjang 55 cm. Tabung bahan bakar dan tabung udara kami buat dengan besi hollow juga, tetapi dengan panjang 30 cm. Sedangkan untuk kedua kaki, kami menggunakan plat besi dengan panjang 20 cm dan tinggi 8 cm. Untuk rak penyangga, kami menggunakan besi cor dengan dibentuk melingkar dengan diameter 15 dan 12 cm. Halo Genki Hajar, bagaimanakah alat ini bekerja ditinjau dari model abstraksi fisika? Yuk kita simak penjelasannya. Kayu sebagian besar tersusun atas selulosa, yakni sebuah biomolekul karbohidrat yang terbentuk oleh atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Hal ini berarti bahwa pembakaran kayu tidak lain adalah efek dari peristiwa reaksi oksidasi. Berdasarkan hukum 1 termodinamika yang menyatakan bahwa energi dalam dari suatu sistem termodinamika berbanding dengan jumlah kalori yang ditambahkan ke dalam sistem dan dikurangi dengan kerja sistem terhadap lingkungannya. Reaksi oksidasi dengan efek mikroskopis yaitu berupa fenomena yang biasa disebut sebagai api. Halo Genki Hajar, bagaimanakah massa udara bergerak akibat perubahan tekanan dari tabung udara ke tabung pembakaran? Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Setiap materi yang terjangkau oleh medan gravitasi akan mengalami pengaruh berat.
Hal ini memenuhi hukum Newton yang bisa kalian pelajari di rumah belajar loh. Pada alat ini, massa udara yang bergerak menuju pusat pembakaran akan menyebabkan reaksi oksidasi semakin besar. Reaksi oksidasi yang semakin besar menyebabkan api menyala dan terpusat menuju rak penyangga. Hal ini sesuai dengan konsep fluida dinamis yang bisa kalian pelajari di rumah belajar. Selanjutnya, kami melakukan dua penelitian. Yang pertama, membandingkan kompor roket biomasa dengan tungku api tradisional. Dan yang kedua, kami menentukan daya hantar kalor dengan 3 kali percobaan dengan massa air yang berbeda. Pada penelitian 1, kami membandingkan antara kompor roket biomasa dan tungku api tradisional untuk mendapatkan rata-rata daya alat tersebut dengan cara menghitung interval waktu dari teko yang baru diletakkan di atas masing-masing kompor sampai air mendidih. Selanjutnya adalah menghitung suhu airnya dan kemudian menentukan rata-rata daya masing-masing alat tersebut. Pada kompor roket biomasa didapatkan interval waktu 285,56 sekon sehingga menghasilkan daya sebesar 0,470 kW. Sedangkan pada tungku api tradisional didapatkan interval waktu 620,04 sekon sehingga menghasilkan daya sebesar 0,159 kW. Pada penelitian 2, kami menghitung interval waktu air hujan yang baru saja diletakkan di atas kompor hingga mendidih dengan massa 0,5 kg, 1 kg, dan 1,5 kg. Untuk massa air hujan 0,5 kg memerlukan interval waktu 285 sekon, diperoleh daya sebesar 0,47 kW. Untuk massa air hujan 1 kg memerlukan interval waktu 607 sekon, diperoleh daya sebesar 0,44 kW. Dan untuk massa air hujan 1,5 kg memperoleh interval waktu air hujan 1004 sekon sehingga menghasilkan daya sebesar 0,40 kW. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami memperoleh 2 kesimpulan. Yang pertama, daya hantar kalor kompor roket biomasa lebih tinggi daripada tungku api tradisional. Yang kedua, dari 3 kali percobaan, kami memperoleh daya hantar kalor kompor roket biomasa sebesar 0,438 kW. Halo Gen Ki Hajar, Albert Einstein pernah berkata, janganlah jadikan belajar sebagai tugas, namun jadikanlah belajar sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. 32 anak petani pergi ke sawah mencari ikan. Jika ingin sukses di hari nanti, belajar jangan dinomorduakan. Demikianlah video STEM kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.